Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Miguel Seramat Sinaga dengan NIM D1C1240110. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa soal mengenai mata kuliah Ekonomi Teknik. Di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama. Di soal yang pertama, si A meminjam uang kepada B sebesar 5 juta dengan tingkat bunga modal 2% per bulan selama 5 bulan. Jika bunganya dihitung dengan modal sederhana, berapa jumlah pinjaman yang harus kita kembalikan? Oke. Yang kita ketahui adalah pokok pinjaman yang sebesar itu di 5 juta dengan tingkat bunga itu 2%. Dengan waktunya itu 5 bulan. Rumus yang kita gunakan untuk mencari bunga sederhana itu I sama dengan P dikali I dikali N. Maka perhitungannya yaitu di 5 juta kita kali 0,02 yaitu persennya dikali 5 bulan dengan waktu 5 bulan. Setelah kita kalkulasi dengan perhitungan, maka kita mendapatkan hasil sebesar 500.000. Maka bunga sederhananya itu adalah di 500.000. Kemudian kita mencari jumlah yang harus kita kembalikan kepada si B. Maka kita menjumlahkan uang yang kita pinjam ditambah dengan bunga sederhananya. Maka kita harus mengembalikan uang tersebut sebesar di 5.500.000 rupiah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada soal yang kedua. Di soal kedua ini dengan soal itu Anda menyimpan uang 1 juta pada rekening tabungan dengan membayar bunga majemuk sebesar 10% per tahun. Berapa yang Anda peroleh dalam 5 tahun dengan rumus dan tabel? Nah, kita ketahui nilai sekarang itu 1 juta. Tingkat bunga 10% atau 0,10 dengan tangka waktunya itu di 5 tahun. Kita menggunakan rumus majemuk. Nah, di sini saya menggunakan rumus dari atau agar cepat mencarinya yaitu dengan di tabel bunga yaitu F sama dengan P dikali F per P dikali tahun dikali persen dikali tahun. Maka dengan cara itu kita menggunakan langsung 1 juta dikali 1 ditambah 0,10 per 5. Maka 1,10 per 5 dengan hasilnya itu 1,61051. Maka kita kalikan 1 jutanya. Maka hasilnya itu 1.610.510. Nah, untuk hasil menggunakan pencarian rumus. Baik, di sini saya akan menjelaskan menggunakan tabel pada misalkan menggunakan tabel itu kita hanya menambah saldo awal dengan bunga per tahun sehingga kita mendapatkan hasil 1.100.000. Kita mendapatkan 1.100.000 ini dengan perhitungan kita mendapatkan bunganya ini 100.000 dari 101 juta dikali 10%, maka hasilnya 100.000 atau 100k. Kemudian di tahun kedua tahun kedua ini sama. Di tahun kedua itu kita hanya menambahkan saldo akhir ini karena dia sudah di tahun baru, maka saldo kita yaitu menjadi 1 juta. Kita masukkan ke sini. Sehingga kita hanya menambahkan saldo awal dengan bunga persen, setelah itu mendapatkan saldo akhir. Sehingga pada tahun kelima yaitu di saldo awalnya itu 1.400.064.100, kemudian ditambah dengan bunga 10%, maka hasilnya itu di 1.610.510. Sehingga kita
sehingga hasilnya itu sama menggunakan rumus dan menggunakan tabel. Menggunakan tabel kita hanya menambahkan bunga per tahun per saldo awal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal yang ketiga. Di soal ketiga ini, pimpinan Anda memberitahu bahwa 5 tahun lagi akan mendapatkan bonus sebesar 30 juta. Berapa uang yang akan Anda terima jika bonus tersebut diberikan sekarang? Diketahui tingkat bunga 15%. Nah, kita ketahui bahwa uang di masa depan itu F itu 30 juta, tingkat bunganya itu 15%, N itu waktu. Dengan waktu itu 5 tahun dengan rumus P sama dengan F dikali buka kurung 1 tambah I tutup kurung min N dengan perhitungan dari tabel bunga 15% per P per F dikali 15% dikali 5 per tahun, maka kita mendapatkan 30 juta dikali 0, hasil perhitungan dari 50% dikali 5 yaitu 0,4972, maka hasilnya itu 14.916.000. Nah, jadi uang yang seharusnya diterima 5 tahun lagi diberikan sekarang, maka nilainya itu sebesar 14.916.000 rupiah dengan tingkat bunga 15%. Selanjutnya itu di soal keempat, seorang ayah akan menyimpan uang dengan sejumlah uang di bank dengan maksud agar anaknya bisa mengambil uang 50 juta per setiap bulan selama 6 bulan. Berapa uang yang harus disimpan pada saat itu jika bunga modal yang berlaku 2% per bulan? Penyelesaiannya itu, langkah-langkah penyelesaian itu, kita mengetahui A sebagai uang 50 juta per bulan, tingkat bunga 2%, N periodenya itu 6 bulan. Maka rumus percent value-nya itu adalah P sama dengan A dikali P per A kali persen dan N. Perhitungannya dari bunga modal 2% yaitu bunga persennya itu di P per A dikali 2% dikali 6 per periode sama dengan 5,601. Setelah kita mendapatkan tingkat bunganya ini, kita kali di 50 juta. P sama dengan 50 juta dikali 5,601. Maka kita mendapatkan hasil A. Mendapatkan jumlah 280 juta 50.000. Nah, kesimpulannya itu adalah ayah perlu menyimpan uang sebesar 280 juta 50.000 di awal agar anaknya bisa mengambil uang 50 juta per bulan selama 6 periode dengan tingkat bunga 2%, dengan catatan perhitungan mengasumsi pengambilan di akhir setiap bulan anuitas biasa. Jika pengambilan di awal bulan anuitas jatuh tempo, hasilnya sedikit berbeda. Nah, kita ketahui bahwa ayah harus menyimpan uang sebanyak 280 juta agar anaknya bisa mengambil uang 50 juta per 6 bulan per 1 bulannya. Selanjutnya itu ada soal kelima. Dengan soalnya itu, berapa besar angsuran tetap setiap akhir tahun jika seorang menginginkan dapat mengambil uang simpanannya sejumlah 500.000 pada akhir tahun kelima, tingkat bunga modal yaitu 12% per tahun. Nah, kita ketahui uang nilai di masa depan atau PV-nya itu di 500.000.
targetnya itu adalah di target dana akhir yaitu sebesar 500.000. Kemudian tingkat bunganya itu 12% per tahun atau 0,12. Periodenya itu di 5 tahun. Nah, pertanyaannya itu berapa angsuran tetap setiap akhir tahun? Dengan penyelesaiannya ini kita bisa menyelesaikan dengan rumus A sama dengan F dikali buka kurung A per F kali persen dikali N. Dengan perhitungan dari tabel bunga, kita mendapat tabel bunganya ini, kita mendapatkan hasil ini dari tabel bunga yang kita pelajari dengan materi-materi sebelumnya. Maka 500.000 dikali 0,1574 dengan bunga tabel, dengan kita mendapatkan hasil ini dari AF per F di tabel perhitungan per bunga pada materi sebelumnya. Maka kita kalikan bunga dan maka kita kalikan 500.000 dikali 0,1574, hasilnya itu di 78.700. Nah, maka besar angsuran tetap setiap akhir tahun ada sebesar 78.000 sekian setiap tahun. Nah, orang tersebut menyetor uang 78.000 ini yang diakumulasikan dengan bunga 12%. Sehingga pada tahun kelima total simpanannya menjadi di 500.000. Kita tahu bahwa kita mengasumsi dapat mengakumulasikan bunga 12%, maka di hasil angsurannya per tahun dengan 78.000, maka hasilnya itu dengan tingkat bunga 12%, maka hasilnya di 500.000. Baik, selanjutnya kita lanjut ke soal ke-6. Di soal ke-6 ini ada soal suatu proyek mendirikan pabrik melalui data berikut. Investasi awalnya itu ada 6 miliar, di likuidasi akhir di 3 miliar, di penerimaan akhir tahun ada 6 miliar, pengeluaran tahunan di 5 miliar, operasional 15 tahun. MARR-nya itu di 20% jika MARR itu 12%. Apakah pendirian pabrik tersebut layak? Nah, berdasarkan soal perhitungan IRR, NPV dan nisbah atau B per C. Nah, kita ketahui yang pertama itu kita ketahui bahwa I-nya itu 6 miliar. Kita ketahui I-nya itu adalah 6 miliar, L-nya itu 3 miliar, B-nya itu benefit. Benefitnya itu adalah penerimaan tahun. Benefitnya itu adalah uang yang kita terima per tahun, yaitu sebesar 6 miliar. Nah, cost-nya itu per tahun di 5 miliar. Cost-nya itu ada sebagai pengeluaran. Kita ketahui bahwa cost-nya itu sebagai 5 miliar dan NCF net fast flow B kurang C sama dengan di 1 miliar per tahun, dengan N itu 15 tahun, MARR-nya itu 12%. Nah, yang kita cari adalah perhitungan IRR, terus NFP, terus nisbahnya. Maka setelah kita ketahui dari modal, terus benefit, cost-nya itu sampai N dan MAR, kita telah mengetahui. Selanjutnya kita mencari perhitungannya dulu. Perhitungan NPF-nya itu berapa. Nah, dengan rumusnya itu adalah NPF dikurang 1 tambah NCF dikali P per A dikali I persen dikali N, tutup kurung, ditambah L dikali P per F dikali
I persen dikali N. Maka dari tingkat tabel bunga itu 20%. Nah, kita dengan rumus tersebut P P P per A itu 20% dengan 15 tahun. Kita mendapatkan hasilnya itu di 4,675. Mendapatkan ini adalah di tabel bunga yang kita pelajari di materi sebelumnya. Kita hanya melihat di tabel itu, kita hanya melihat bahwa berapa hasil 20% per 15 tahun pada tabel P per A tersebut. Maka kita di tabel tersebut kita hanya mencari berapa persen dan tahunnya itu di tabel per P per A tersebut. Maka hasilnya 4,67. Sehingga kita tidak susah payah menghitungnya atau menjumlahkan. Sama seperti di P per F-nya itu kita hanya mencari di tabel bunga yang kita pelajari pada tahun sebelumnya. Hanya mencari berapa persen dan berapa tahun. Di sana di tabel tersebut sudah ada nilainya. Maka kita hanya memasukkan rumus dan menjumlahkannya di perhitungan. Di NPF-nya itu nilai bersih sekarang itu 6 miliarnya min miliar ditambah 1 miliar dikali 4 yang kita dapat dari sini, 4,67 dikali 3 ditambah 3 miliar dikali 0,0649, maka kita dapatkan setelah kita menjumlahkan nilai ini, kita mendapatkan jumlahnya di 4 miliar 675 juta ditambah 194 juta 700 ribu. Nah, setelah kita menambahkan, karena di sini masih min, karena dia masih min, maka kita mendapatkan hasilnya negatif dengan hasilnya itu di min 1 miliar 130 300 ribu. Hasilnya itu negatif. Nah, perhitungan benefit cost ratio. Di perhitungan ini kita menggunakan rumus B per C sama dengan B dikali P per A dikali I persen dikali N ditambah L dikali, kita hanya memasukkan nilai yang dari nilai perhitungan tadi, memasukkannya. Kita ketahui bahwa ini tadi nilai ini kita dapatkan dari tabel suku bunga yang telah kita pelajari minggu lalu, beberapa pertemuan yang lalu. Ini juga dapat dari tabel P per F dengan persennya itu kita dapatkan. Kita hanya masukkan benefitnya itu nilai, kita mencari nilai benefit untuk perhitungan selanjutnya. Di sini kita masukkan nilai 6 miliar dikali 4,675 ditambah 3 miliar dikali 0,0649. Sehingga setelah kita kali di sini kita mendapatkan 28 miliar 50 juta ditambah 194 juta 700 ribu sama dengan 28 miliar 244 juta 700 ribu. Sehingga 6 miliar ditambah 5 miliar dikali 4,67 sama dengan 6 miliar ditambah 23 miliar 375 ribu sama dengan 29 miliar 375 juta. Maka kita untuk menghitungnya itu kita bagi dari B per C yaitu 28 miliar 244 juta 700 ribu dibagi 29. Di sini kita bagi sehingga hasilnya itu
0,962 atau kurang dari 1 sehingga tidak layak. Hasilnya kita dapat menghitung perhitungan B percaya itu dia tidak layak. Perhitungan IRR-nya untuk menghitungnya mencari R kita tingkat suku bunga di mana NPV itu 0. Kita menggunakan metode mencoba mengenai 10%. Dari 10%-nya itu kita mendapatkan nilai ini, nilai 7,606 itu dan 0,2394 itu dari tabel bunga yang kita pelajari sebelumnya. Kita hanya mencari di tabel paper A itu berapa persen dan berapa periodenya, sehingga kita mendapatkan hasil tersebut. Kita hanya tinggal agar lebih memudahkan pada saat menjumlahkannya. Maka NPF-nya itu per 10%, kita masukkan nilainya di 6 miliar ditambah kita memasukkan nilai-nilai ini. Setelah kita masukkan rumus, setelah itu kita menjumlahkan dengan hasilnya itu sebesar 2.324.200.000. Kita mengasumsi dengan menggunakan I-nya itu 15%. 15% ini kita mendapatkan hasil di 215.700.000. Interpolasi dan mencari IRR. Dengan mencari IRR-nya itu atau internal rate of return itu kita IRR-nya itu 15%. Nah, 15% ini kita mengalih kita tambahkan, kita hanya memasukkan nilai kita telah mencari dari 15%, kita masukkan dan kita jumlahkan sehingga hasilnya itu sebesar 15%. Setelah kita mendapatkan penjumlahan tersebut dari IRR sebelumnya itu hasilnya 0,08%. Maka IRR-nya itu berkisar di 15,8%. Kesimpulannya itu nilai bersih sekarangnya itu masih minus sebesar 1.130.300.000. Nah, hasilnya itu negatif. Dengan B persennya itu sebesar 0,962 atau kurang dari 1. Dia masih tidak sampai 1, sehingga hasilnya itu masih minus. Dengan IRR-nya internal rate of return-nya itu masih 15%. Masih kurang di 20%. Yang kita ketahui bahwa proyek ini tidak layak secara ekonomis dan NPV-nya itu negatif dan percaya itu kurang dari 0. Bahwa kita ketahui bahwa suatu usaha itu harus bisa atau lebih dari 1 agar usaha tersebut mendapatkan benefit dan IRR-nya itu kurang dari MARR. Kita ketahui bahwa proyek ini tidak layak untuk kita jalankan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pada soal yang ke-7. Nah, di soal ke-7 ini soalnya itu PT DF memerlukan suatu jenis mesin produksi spesifikasi mesin tertentu. Ada 2 jenis alat, mesin X dan mesin Y, memerlukan persyaratan transaksi berikut. Nah, transaksi awal kita ketahui mesin X dan mesin Y itu di harga awal itu di 500 juta, di mesin Y itu ada 600 juta, di harga akhir itu ada 300 juta, mesinnya itu ada 200 juta. Di biaya tahunan di 70 juta, di mesin Y itu di 50 juta. Masa pakainya itu di mesin X 12 tahun, mesin Y itu ada di 6 tahun. Nah, pertanyaannya itu bila MARR 20% per tahun, mesin mana yang sebaiknya digunakan? Nah, pertanyaannya itu dari mesin X dan mesinnya itu dalam mesin mana yang lebih
yang mana yang sebaiknya digunakan dari harga-harga berikut. Nah, kita masuk untuk perhitungannya. Nah, setelah kita ketahui itu, pertama kita pertama kita telah mengetahui harga-harganya. Karena harga pakai kedua mesinnya itu berbeda. Pada mesin pertama itu ada di 12 tahun, dan yang kedua itu mesinnya itu ada di 6 tahun. Nah, karena mesin itu masih berbeda, kita cari tahu dulu berapa biaya yang kita hasilkan dari mesin X dan mesin Y. Nah, dengan kita ketahui mesin X itu harga di awal itu 500 juta, di harga akhir di 300 juta, biaya tahunannya itu 70 juta, N-nya itu 12 tahun dengan persennya, dengan bunga itu 12%. Dengan kita mencari nilai ini dari tabel bunga, dengan tabel bunga A per F itu 12% per 12 tahun. Nah, untuk bunga ini, dengan hasil ini kita dapat dari tabel ya, sehingga agar kita memudahkan saat mencari perhitungan selanjutnya. Kita telah mendapatkan hasil perhitungan bunganya ini, kita masukkan ke penyelesaian. 500 juta dikurang 300, harga awal dikurang harga akhir dikali sama bunga tabel 12%, yaitu 0,2584 ditambah harga awal dikali bunga ditambah 70 juta sebagai biaya tahunan. Nah, kita dapatkan 200 juta, hasilnya 200 juta. Terus kita masih mengalih, terus setelah itu kita mendapatkan hasil 75 juta ditambah 70 juta, yaitu dengan jumlahnya tersebut kita menghasilkan di 51.680.000 ditambah 75 juta tambah 70 juta. Dengan harga mesin per tahun dengan harga per tahun itu di 196.680.000 untuk mesin A. Nah, untuk mesin B itu beda, karena di masa pakainya itu hanyalah 6 tahun. Nah, untuk harga awalnya itu ada di 600 juta, harga akhir ada 200 juta, biaya tahunannya di 50 juta. Untuk MARR-nya itu masih sama di 25% atau 0,25. Nah, kita cukup mencari tabel, kita mendapatkan hasil ini dari tabel yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, agar mempermudah saat menjumlahkan hasilnya. Kita mulai perhitungkan 600 di harga awal dikurang harga akhir, terus harga A per F-nya itu ditambah 200 juta untuk harga tahunan. Agar tahunnya itu 200 juta dikali bunga dikali harganya itu MARR-nya itu 25% atau 0,25 ditambah harga tahunan. 50 juta itu harga tahunan. Nah, setelah kita mengetahui, selanjutnya kita menjumlahkan hasil semua. Kita telah mendapatkan hasilnya harga awal dikurang harga akhir di 400 juta. Setelah itu hasil dari perhitungan bunga, terus hasil perhitungan dari hasil biaya akhirnya itu dikali 0,025, dapat 50 juta dan hasil nilai tahunan. Lanjut itu ditambah
400 juta dikali 0,3388 yaitu hasilnya 135.520.000 ditambah 50 juta ditambah 50 juta dengan jumlah uang tahunan, sehingga kita dapatkan untuk mesin Y ini di 235.520.000. Nah, kita mendapat menyimpulkan EUAC-nya itu di mesin X itu ada untuk harga per tahunnya itu kita mendapatkan di 196.680.000. Di mesin X itu 235.520.000. Nah, pertanyaannya itu mesin mana yang sebaiknya digunakan. Nah, di sini kita pilih mesin X dikarenakan di mesin X ini karena memiliki EUAC yang lebih rendah, biaya tahun evaluasi yang lebih kecil. Nah, untuk pada soal ini kita mendapatkan bahwa mesin yang kita gunakan harusnya itu mesin X, karena biayanya lebih rendah. Selanjutnya itu biaya masa pakainya itu 12 tahun dengan biaya yang cukup rendah dibanding mesin X. Dia itu harga masa pakainya itu 12 tahun, sehingga kita menggunakan mesin X. Sekian dari video saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.